Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita merenungkan firman Tuhan dengan tema ujian iman. Tema renungan kita hari ini tentang ujian iman. Mengapa perlu adanya ujian iman? Karena tanpa ujian tidak nampak akan kualitas iman. Karena semua orang bisa mengaku dirinya sebagai orang yang beriman pada Yesus. Bahkan KTP-nya pun sudah tertulis Kristen. Tetapi kita tidak tahu kualitas imannya. Isu orang mengingkari imannya karena tidak mempunyai pengenalan yang benar tentang Tuhannya. Hari ini banyak orang beriman karena doanya dijawab, keinginannya terwujud, maka beriman itu bukanlah iman yang sejati. Iman yang teruji tidak membangun di atas materi, doa yang dijawab, dan keinginan yang terwujud. Sebaliknya, jika ia percaya Yesus adalah Tuhan yang berdaulat, maka sekalipun ia dalam kesusahan, dalam kesakitan, kehilangan, penderitaan, PHK, kemalangan, apapun juga ia akan tetap percaya. Hal ini terlihat di dalam kisah Ayub pasal 1 ayat 1-3 dikatakan, Ayub yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Dia punya keluarga yang happy, 7 anak laki-laki, 3 anak perempuan, luar biasa. Kekayaannya 7.000 ekor kambing domba, 3.000 unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang besar. Orang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Bahkan dikatakan anaknya hidup berfoya-foya, setiap hari berpesta pora. Bahkan dikatakan setiap kali melakukan pesta, Ayub selalu mengadakan disiplin rohani dan untuk membawa korban di hadapan Tuhan dan berdoa untuk anak-anaknya supaya mereka jangan berdosa kepada Tuhan. Terjadilah percakapan antara iblis dengan Tuhan. Iblis menuduh berkata, engkau memagari dia, maka dia percaya kepadamu. Karena percakapan itu Tuhan izinkan Ayub mengalami ujian. Tidak ada seorang mungkin seperti Ayub yang dalam satu hari mendapat 4 berita yang dahsyat. Kabar pertama dikatakan lembu keledainya dirampas orang Sheba. Habis semuanya. Belum selesai. Datang kabar kedua berkata kebakaran menghabisi kambing domba. Belum selesai lagi, datang kabar orang Kasdi menyerbu unta-unta dan merampasnya. Dan yang terakhir dikatakan angin ribut merobohkan rumah dan menewaskan semua anak-anaknya. Luar biasa ya. Kalau kita ngomong bertubi-tubi itu masih ada jangka waktu. Di dalam satu hari berita dahsyat yang dia terima. Tapi apa respon Ayub? Ayat 20-21 penuh kesadaran dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Dia percaya akan kebijakan Tuhan dalam kedaulatan yang mengatur hidupnya. Dan dalam pasal 2 dikatakan Tuhan bangga akan Ayub dan iblis menantang untuk serangan secara pribadinya. Dan seizin Tuhan dia dicobai. Sampai seluruh tubuhnya dikatakan dia kehilangan kesehatannya, borok yang tumbuh dalam tubuhnya, bahkan istrinya pun juga mengutuki dirinya. Teman-teman datang memberi penghiburan, tetapi teman-teman punya pandangan karena dosa, maka dia dihukum Allah. Tapi Ayub dapat teguh merasa ia tidak berdosa, tetapi ia dididik oleh Tuhan. Sama dengan Tuhan Yesus yang tidak berdosa harus menderita bagi kita yang berdosa supaya kita diselamatkan. Hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan saat menderita harus tahu bukan Tuhan menghukum, tetapi Dia izinkan semua terjadi sebagai alat pemurnian iman, sebagai sarana pembuktian kualitas iman yang sesungguhnya. Saat menderita, ingat akan firman, dengarkan firman dan taati, maka engkau akan kokoh berdiri di tengah badai kehidupan.
Tuhan memberkati kita semua bisa bertahan di tengah badai dan keluar sebagai pemenang yang bisa melewati ujian iman. Seperti kata Ayub, dahulu aku mendengar tentang dia, tetapi sekarang saya melihat dan mengalaminya. Ia mengalami Tuhan. Saudara, dalam segala hal pandanglah Tuhan, percaya akan kesetiaannya. Dia berdaulat dan berhikmat. Mari kita puji akan Dia dalam segala hal. Kiranya pengenalan akan Tuhan memampukan kita melewati berbagai proses ujian iman dan berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sendiri menyatakan diri sehingga kami boleh dikaruniakan iman untuk tetap percaya dalam segala sikon. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.